Kamu yakin Sinta nggak akan marah, Re? Sinta. Udah lah, nggak usah dipikirin. Sebentar lagi juga gue bakal putus kok sama dia. Pembohong! Katanya nggak bisa ke rumah karena ada urusan. Nggak taunya. Nggak tahu diri banget sih kamu. Jelas-jelas Rere lebih milih aku dibanding kamu. Ini cewek nggak tahu diri banget sih. Tenang sih, gue bisa jelasin semua kok. Kalau kamu emang lebih milih Kresmi daripada aku, lebih baik kamu pacaran aja sama dia. Sinta, gue bisa jelasin semuanya, Sinta. Sin, Apaan sih kamu, Re? Biarin aja si Sinta pergi. Itu artinya dia udah nggak suka sama kamu. Ngapain sih kamu masih mikirin orang yang udah nggak peduli sama kamu? Akhirnya, aku bisa membuktikan akulah cewek tercantik di kampung ini. Lihat saja, aku akan sungguh-sungguh bisa merebut Rere dari Sinta. Dasar Rere sialan. Ngomongnya setia. Nyatanya selingkuh juga. Oh, apa juga malah milih Kresmi? Sinta, baru pulang. Kamu tahu nama saya Sinta dari mana? Oh iya, saya lupa. Nama saya Erwanda. Kenapa? Takut sama saya? Saya nggak jahat kok. Saya laki-laki baik. Maaf ya, saya harus pulang dulu, udah malam. Kamu mau kemana? Sinta kenapa ya? Bapak nggak tahu. Coba ibu lihat sana. Sinta? Sinta, kamu kenapa? Nggak tahu, Bu. Sinta? Sinta? Sinta, kamu kenapa? Nggak tahu, Bu. Sayang, kamu kok pucat? Kamu sakit? Nggak tahu, Bu.
Bu, cepat bawa Sinta ke dokter. Dan kamu Sinta, kamu hari ini nggak usah masuk sekolah. Biar bapak yang bikin surat izin untuk guru kamu. Ya. Gimana anak saya, Dok? Selamat. Selamat untuk apa, Dok? 7 bulan lagi, ibu akan mendapatkan seorang cucu. Saat ini anak ibu sudah hamil 2 bulan. Sini. Malukan. Sekarang kamu bilang sama bapak, siapa laki-laki biar yang sudah menjamah kamu? Hah? Demi Allah, Pak. Sinta nggak pernah berbuat apa-apa. Dan Sinta juga nggak tahu kenapa Sinta bisa hamil. Pak, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ibu diam. Sinta, kamu sudah dewasa. Berarti kamu sudah tahu kan? Kenapa perempuan bisa hamil? Hah? Karena laki-laki yang menghamili, iya kan? Sinta nggak bohong, Pak. Sinta nggak tahu. Sudah apa ya, Ibu? Hah? Biar anaknya tahu apa hukumannya kalau anak yang sudah mencoreng nama baik Tuhan. Cinta, dengar Bapak baik-baik. Bapak tanya sekali lagi, siapa yang sudah menjamah kamu? Kalau kamu nggak jawab, lebih baik Bapak bunuh kamu. Demi Allah, Pak. Nggak ada laki-laki yang menghamili Sinta. Sinta. Bapak tahu. Bapak tahu siapa laki-laki yang sudah menghamili kamu. Kamu namanya Rere. Kamu harus bertanggung jawab atas kehamilan Sinta. Tahu nggak? Pak Ben, saya benar-benar nggak ngerti kenapa Pak Ben nuduh saya kayak gitu. Kamu pikir saya nggak tahu? Hah? Kamu itu pacar Sinta. Sekarang Sinta, berarti kamu yang harus tanggung jawab. Tahu? Pak, saya memang pacaran sama dia. Tapi saya nggak pernah ngapa-ngapain selama saya pacaran sama dia, Pak. Bener. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Oh, kamu mau bilang kalau Sinta punya pacar lebih dari satu? Iya, iya. Pak, demi Allah saya nggak pernah ngapa-ngapain sama Sinta. Sin, kamu tahu nggak? Kemarin tiba-tiba aja bapak kamu datang ke rumah aku. Dan dia marah-marah sama aku. Dia nuduh aku. Iya, aku tahu. Aku yakin bapak aku pasti datang ke rumah kamu. Sinta, kenapa ini semua bisa terjadi sih? Re, percaya sama aku. Aku nggak hamil. Aku yakin dokter salah mendiagnosa. Tapi kenapa bapak kamu bisa begitu yakin kalau kamu hamil? Re, demi Tuhan, aku nggak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain kamu. Dan selama ini kita nggak pernah berbuat hal-hal yang enggak kan? Sinta, aku percaya kok sama kamu. Tapi tolong Sinta, jaga kepercayaan aku ya. Pak, Sinta mau dibawa kemana? Bapak nggak mau malu, Sinta. Pokoknya kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Pak, tapi Sinta nggak mungkin hamil. Sinta nggak pernah tidur sama laki-laki. Tapi dokter itu bilang kamu hamil, Sinta. Dia itu bukan orang bodoh. Dan dia nggak mungkin bohongin kita. Pokoknya hari ini juga kandungan kamu itu harus digugurkan. Ayo. Hah? Hah?
Mak, gimana, Mak? Kandungan Sinta udah gugur. Anak kamu tidak mengandung janin manusia, tapi dia sedang mengandung janin anak jin. Mak! Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Kenapa semuanya terjadi pada keluarga aku, ya Allah? Oh, aku datang, sayangku, cintaku, my darling. Hai, Sinta. Seperti biasa, Aa bawa makanan yang enak-enak buat kamu. Nih, tapi jangan lupa ya, habis makan, minum susu. Biar anak kita sehat, kayak papapnya. Sinta? Sinta? Hah? Waduh, gawat. Sayang, Ibu ngerti kamu sudah hamil, tapi kamu jangan terlalu malas gitu dong. Ayo bangun, sayang. Ini, Ibu sudah bawain kamu. Ibu kenapa? Pak! Bapak! Bu, ada apa sih pagi-pagi sudah teriak-teriak? Itu sudah ada makanan dan susu lagi di kamar ini. Padahal Ibu baru aja mau bawain makanan buat Sinta. Sinta, bilang sama Bapak, dari mana makanan dan susu ini setiap harinya? Bilang! Sinta nggak tahu, Pak. Ada gosip tau gak sih? Tante itu si Sinta hamil tau gak sih? Apa? Sinta hamil. Sinta hamil. Iya, Sinta hamil. Dan udah berbulan-bulan nggak ada cowok yang mau ngaku sebagai bapak dari bayi yang dikandung Sinta. Sumbal, Kres. Iya. Hah? Jangan-jangan Sinta hamil sama Rere, Kres. Kalau Rere yang ngambil Sinta, si Rere pasti bakal bertanggung jawab sekarang. Tapi lihat kan, Rere santai-santai aja tuh sekarang. Rere! Rere sayang, kok nggak jemput aku sih tadi di sekolah? Sorry, Kres. Gue buru-buru. Tunggu sebentar. Oh ya, gue ada kabar baru loh tentang kehamilan Sinta. Udah naik. Sorry ya, gue duluan. Kamu tau gak sih, Re? Sinta itu menyebar berita ke semua orang kalau kamu adalah bapak dari bayi yang dia kandung. Apa? Mana mungkin dia nyebar berita kayak gitu? Orang dia sendiri bilang ke gua kok kalau dia nggak hamil. Ya iyalah dia ngaku hamil sama kamu. Karena emang bukan kamu kan yang melakukan ya? Kres. Gue berani sumpah sambar geledek ya. Gue nggak pernah ngapa-ngapain kok sama dia. Tapi kenapa Sinta mencap kamu sebagai cowok yang gak bertanggung jawab? Rere, aku nggak pernah nyebarin fitnah kayak gitu. Jangan bohong. Resmi bilang berita itu udah nyebar ke seluruh kampung dan semua orang kampung udah pada tahu bahwa gue yang ngambilin lu. Rere, kalaupun aku hamil, buktinya aku nggak minta pertanggungjawaban sama kamu kan? Ya emang. Karena lu tahu bukan gue yang ngambilin lu. Lu nyebarin berita itu supaya bisa nutupin aib kan? Bahwa sebenarnya ada laki-laki yang harus tanggung jawab. Gitu kan? Gak gue sangka ya. Ternyata lu bener-bener hamil. Demi Allah, Re, aku nggak pernah nyebarin fitnah seperti itu. Gue mau tanya sama lu. Selama ini lu udah tidur sama berapa laki-laki sih? Sampai lu nggak tahu bapak dari bayi yang lu kandung, hah?
Re. Sinta, dengar ya. Mulai saat ini, gue udah bukan lagi pacar lo. Nah, sekarang kita putus. Itu keputusan yang tepat, Re. Tapi Kres, gue masih ragu nih. Si Sinta bener-bener hamil gak sih? Rere, jelas-jelas si Sinta ngurung diri di rumah. Ya pastilah dia hamil. Tapi dia hamil sama siapa dong? Kres, gue kenal baik siapa Sinta. Dia cewek baik kok. Dia nggak mungkin lagi ngelakuin itu. Sama gue aja nggak pernah, apalagi sama cowok lain. Tapi kamu udah putus kan sama Sinta? Aku mau kok gantiin posisi Sinta buat kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Padahal aku gak pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Tapi kenapa aku bisa hamil? Maafkan aku, ya Allah. Aku gak sanggup harus menerima semua ini. Aku gak sanggup membayangkan anak ini lahir tanpa ayah. Ayah. Ibu, maafin Sinta. Sinta! Aduh, kenapa kamu lakukan ini, Sinta? Sinta! Sinta! Sinta, buka pintunya sayang. Ini ibu bawain makanan buat kamu. Sayang, ayo kamu makan dulu dong. Kandungan kamu kan sudah 7 bulan, jadi kamu harus banyak makan. Sinta. Sinta. Masya Allah, Sinta! 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 Sinta bangun sayang! Sinta bangun! Pak! Pak Sinta, Pak! Sinta, bangun sayang! Sinta! Dokter, gimana anak saya, Dok? Ajaib sekali. Biasanya kalau nadi dipotong, seseorang akan banyak kehilangan darah. Tapi anehnya, Sinta tidak terlalu banyak kehilangan darah. Alhamdulillah, Pak. Wah. Ayo. Selamat.
dok. Wah, anakku laki-laki ya. Wah, tenaganya gede sekali. Itu lihat, itu ibu kamu. Udah jangan nangis. Kita pamitan ya sama ibu ya. Dadah ibu. Dadah. Perutnya kempes. Iya dok, bayinya hilang. Tapi kan kandungannya baru 7 bulan. Saya juga tidak tahu dok. Semua dokter yang ada di rumah sakit ini tidak ada yang merasa pernah membantu persalinan pasien tersebut dok. Bapak, Ibu, Yang. Sinta, siapa yang membantu kamu melahirkan bayi kamu itu? Iya sayang, sekarang anak kamu mana? melahirkan anak Sinta. Sinta kan kandungan Sinta. Bapak, Ibu, kenapa bisa kayak gini? Sinta, tolong jelaskan. Dokter siapa yang membantu persalinan kamu? Tapi dok, saya nggak merasa pernah melahirkan. Saya baru bangun. Dokter, apa mungkin Sinta melahirkan dalam keadaan pingsan? Kalau melahirkan secara normal, saya rasa itu belum pernah terjadi. Tapi ini seperti baru saja terjadi persalinan normal. Persis. Anakmu benar-benar dihamili jin. Tapi kenapa tiba-tiba bayi yang dikandung Sinta hilang? Padahal umur kandungan itu baru 7 bulan. Itulah yang dilakukan jin. Jin itu hanya menitipkan janinnya di kandungan Sinta. Setelah 7 bulan, janin itu akan mereka ambil kembali. Karena bayi itu bukan bayi manusia, tapi bayi itu adalah anak jin. Astagfirullahaladzim. Tapi tenanglah, semua pasti akan cepat berlalu. Setiap wanita yang pernah dihamili jin akan mendatangkan keberuntungan buat dia. Lo semua pada tahu nggak sih? Sinta kan dihamilin jin. Hah? Dihamilin jin? Ngaco kali. Masih lu? Semua orang juga pada tahu kali. Masa sih? Ih, Nggak mungkin banget Siapa deh. nih yang diambilin jin? itu loh, Mang. Sinta, anaknya Pak Ben. Ternyata dia bukan hanya godain cowok, tapi juga godain jin. Bagus dong, Neng. Kok bagus sih, Mang? Iya, kalau kata orang dulu, gadis yang diambilin jin bisa mendapat keberuntungan. Kok dihamilin jin malah beruntung? Bukannya malah sial? Kalau nggak percaya, coba buktiin nanti. Wah, untung lu, Rey. Kalau masih pacaran sama Sinta. Ih, serem banget gitu. Dulu juga gue sempet sih ngecengin si Sinta. Tapi kalau sekarang sih, biar dikasih gratisan juga, gue ogah deh. Bener ya? Bener banget tuh maksudnya. Lagian, siapa juga sih yang mau sama cewek yang bekas jin? Yang ada, ntar kepala kita bisa bertanduk lagi. Dah, ayo kita cabut. Sinta bagaimana, Bu? Alhamdulillah, Pak. Hari ini dia sudah mau berangkat sekolah.
Sinta, kamu sarapan dulu sayang. Sinta, kamu sarapan dulu sayang. Nggak usah deh Bu, Sinta belum lapar. Kalau gitu Sinta pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Re. Tumben. Biasanya jam segini lo nganterin ke Resmi. Bentar lagi. Lihat tuh, siapa yang datang? Itu kan Sinta. Siapa yang mau sama dia? Ah, dada aja lo. Alah, ambil aja nih buat lo. Gue sih lebih baik usah kawin selamanya deh. Daripada gue harus kawin sama cewek kasih jin. Ups. Sorry, Re. Lo kesinggung ya? Siapa lagi yang ngesinggung? Siapa juga yang ngarepin Sinta? Sinta, aku minta maaf. Aku salah sama kamu. Aku udah nyanyiin kamu. Udah lah, Re. Nggak usah ngebahas masalah itu lagi. Sin, aku mau kita sama-sama lagi. Kita pacaran lagi ya? Enggak, Re. Kayaknya kita lebih baik temenan aja. Sinta, aku tahu aku salah besar sama kamu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku janji deh aku nggak ngulangin lagi. Maaf, Re. Aku belum bisa pacaran lagi sama kamu. Apaan kamu deketin Sinta lagi? Emangnya kenapa? Apa salahnya gue deketin Sinta lagi? Kamu ingat kan siapa Sinta? Loh, emangnya kenapa? Sinta itu pernah hamil, dan hamilnya itu sama Jin. Iya, gue ingat semua kok. Terus kalau kamu ingat, kenapa kamu mau sama Sinta? Kamu kan pacarku. Lu mau tahu kenapa? Hah? Karena Sinta jauh lebih cantik daripada lu. Puas! Kita putus deh. Rere, maaf, aku nggak sengaja, Re. Rere! 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 Kawin? Ah, Mas bisa aja. Saya kan masih sekolah. Lagian, habis sekolah, saya mau kuliah dulu. Kuliah sih gampang. Setelah kita nikah, kamu pasti saya izinin kok untuk kuliah. Mas, lebih enak kita bertemanan aja ya. Ngapain lu semua datang ke sini? Lu sendiri ngapain ke sini? Gue mau ketemu Sinta. Sinta mantan gue. Gue mau balikan sama dia. Udah mantan kan? Berarti Sinta jomblo dan bukan milik siapapun.
Gue berhak dong dapetin dia. Gue yang lebih berhak dapetin Sinta, ngerti lu? Lu maksudnya apa ini? Lu maunya apa? Rere! Hebat sekali Sinta. Kecantikannya udah bikin cowok-cowok rela berantem untuk dapetin dia. Hei! Berhenti kalian! Berhenti! Hei! Berhenti! Berhenti! Pergi kalian! Pergi! Tutup saja. Sinta, mulai sekarang Bapak nggak mau lihat lagi kamu sering-sering keluar rumah. Pulang sekolah harus langsung pulang. Ngerti kamu? Iya, Pak. Tapi kan semuanya bukan salah Sinta. Iya, Bapak tahu kejadian ini memang bukan salah kamu. Tapi kepala Bapak pusing kalau setiap hari Bapak melihat cowok-cowok berantem karena rebutan ingin ketemu dengan kamu. Ya sudah, masuk sana. Pak, perubahan yang ada pada diri Sinta, apa ada hubungannya dengan yang dikatakan Maromlah ya, Pak? Iya, Bu. Bapak juga sampai sekarang masih pusing. Mungkin ini yang mereka sebut keberuntungan setelah dihamili jin. Kecantikan yang dimiliki Sinta adalah bentuk ucapan terima kasih dari jin yang telah menghamili dia. Jin telah membuat mata semua orang terpesona saat memandang Sinta. Jadi, kecantikan Sinta karena dia dihamili oleh jin, Mak? Sebenarnya, Emak nggak boleh cerita semua ini pada siapapun. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku akan bikin kesan pada semua orang sekampung bahwa aku telah hamil karena dihamili jin. Dan semua orang harus percaya itu. Setelah itu aku akan menghilang sampai 7 bulan. Dan aku akan kembali dengan kecantikanku yang baru. Iya. Guys, udah 4 bulan tau nggak? Si Kresmi tuh nggak masuk sekolah. Emangnya nggak dia bawa Kresmi pergi kemana? Tahu. Mungkin dia lagi sembunyi kali. Emang nggak pada tahu apa si Kresmi kemana? Nggak tahu. Kres? Kres? Lo kenapa, Kres? Lo tuh udah 4 bulan tuh nggak masuk sekolah. Kalau lo gini terus, Kres, lo tuh bisa-bisa nggak lulus ujian. Gue... Lo hamil. Lo tuh hamil. Ya ampun, Kres. Siapa yang bikin lo hamil? Gue nggak tahu. Padahal selama ini gue nggak pernah tidur sama laki manapun. Tapi kenapa gue bisa hamil? Ya udah, gue mau pergi aja. Gue mau tinggal di rumah nenek gue. Aneh. Biasanya kalau orang hamil dulu nikah kan malu. Tapi kenapa dia cuek keluar rumah? Dan sepertinya dia nggak malu di depan kita. Oke, gua akuin kita semua emang suka sama Sinta. Dan kita harus tahu siapa di antara kita yang lebih dipilih sama Sinta. Dan kita harus bersaing secara fair dong. Jika salah satu dari kita dapatin Sinta, yang lain harus fair mengakuinya. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, setuju.
Woi bro. Ada kabar aneh nih. Kabar apa? Santai dong, relax. Iya ya. Ada apa sih? Si Kresmi hamil. Ya, kalau berita Kresmi hamil sih, sekampung juga udah pernah tahu kali. Tapi ini ada yang aneh. Waktu kandungan si Kresmi 4 bulan, lu tahu semua kan kalau si Kresmi tinggal di rumah neneknya. Nah, dan sekarang katanya kandungan si Kresmi hilang begitu aja. Jangan-jangan Kresmi dihamili jin kayak Sinta. Iya ya bener. Tapi kalau emang bener si Kresmi diambilin jin juga kayak Sinta, bisa jadi si Kresmi bakal berubah jadi cantik dong. Benar. Lumayan. Kalau kita kalah sayang dapetin Sinta, paling nggak masih ada Kresmi. Gimana Mbak? Semua laki-laki sekampung pasti pada berebut untuk dapetin Mbak Kresmi. Yang benar Mbak. Bener dong. Makasih ya. Sama-sama. Kresmi. Gila nih. Lu mau sekolah? Make up lu tebal gitu, men. Kayak mau kondangan aja lu. Parah lo. Kresmi tuh. Dengar kabar ya, dia tuh baru diambilin jin. Dan kandungannya hilang. Berarti dia udah berubah menjadi wanita cantik seperti Sinta. Klakson rotinya empuk. Halo Mas, apa kabar? Klakson rotinya nggak ada. Kirain bisa secantik Sinta. Biasa aja. Hai Rere, kamu mau kan anterin aku ke sekolah? Udah lah, Re. Anterin aja. Lumayan kan dapat gratisan. Gampang lagi. Gak susah kayak dapetin si Sinta. Udah anterin. Kresmi, ngapain sih lu? Ke sekolah aja pakai makeup kayak gitu. Udah nggak zamannya tau nggak? Deso lu. Kresmi, sudahlah, jangan paksa emak untuk cerita. Emak takut. Tolong saya, Mak. Sekali ini saja. Saya janji. Mak, bagaimana cara mendapatkan kecantikan seperti Sinta? Jin penunggu pohon nangka. Jin penunggu pohon nangka? Iya. Sinta dihamili jin penunggu pohon nangka. Kalau kamu bisa dihamili oleh jin itu, maka kamu akan mendapatkan kecantikan seperti Sinta. Kalau begitu, saya permisi dulu, Mak. Terima kasih banyak.
Wahai jin penunggu pohon nangka, maafkan saya yang datang mengganggu. Maafkan saya yang datang tanpa membawa sesaji, karena saya tidak tahu apa yang harus saya bawa. Jin penunggu pohon nangka, saya mohon, hamililah saya. Saya ingin hamil oleh jin. Saya ingin mengandung anak jin. Saya mohon, hamililah saya. Atau kalau perlu, nikahi saya. Saya mohon, hamili saya. Saya mohon, nikahi saya. Resmi! Di mana kamu, Nak? Bapak! 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 Maafkan Resmi, Pak. Maafkan Resmi. Ini semua salah Resmi. Bapak! Resmi? Kamukah yang ada di pohon ini, Nak? Maafkan Resmi. Ini semua salah Resmi. Resmi melakukan ini semua karena Resmi ingin secantik Sinta. Resmi tahu Sinta bisa cantik seperti itu karena Sinta dihamili jin penunggu pohon nangka. Untuk itu Resmi datang ke sini meminta jin menghamili Resmi, nikahi Resmi. Dan sekarang Resmi sudah resmi menjadi istri jin penunggu pohon nangka. Maafkan Resmi, Pak. Tidak, Resmi. Tidak, Resmi. Ampun, kenapa anakku begini? Ampuni aku ya Tuhan. Tidak. Kenapa anakku jadi begini? Sudahlah sayang. Kita serahkan semuanya pada Yang Kuasa ya.